Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Di dunia yang serba cepat ini, serba terkoneksi, era digital, kita akan membahas suatu fenomena yang semakin sering kita dengar, yaitu FOMO. Ya, mungkin kalian pernah merasakannya atau mungkin sedang mengalaminya sekarang. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu FOMO, apa yang menyebabkannya, dampaknya terhadap kita, dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih sebenarnya FOMO itu? FOMO adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Dan Herman pada tahun 2000. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas yang muncul ketika kita merasa ada sesuatu yang lebih baik terjadi di tempat lain dan kita tidak ada di sana. FOMO adalah fenomena psikologis yang seringkali dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Kita hidup di era di mana informasi tentang kehidupan orang lain ada di ujung jari kita. Hanya karena beberapa kali scroll, kita bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita, selebriti, atau bahkan orang asing di belahan dunia lain. Namun, penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, semakin besar kemungkinan kita merasakan FOMO. Menurut sebuah studi yang dilakukan di sebuah universitas, sekitar 56% pengguna media sosial melaporkan mengalami FOMO. Nah, ini menunjukkan bahwa fenomena ini sangat umum, terutama di kalangan generasi muda. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan FOMO itu terjadi? Seperti yang disebutkan sebelumnya, media sosial adalah salah satu faktor terbesar. Kita seringkali hanya melihat sisi terbaik dari kehidupan orang lain di media sosial, yang membuat kita merasa kehidupan kita sendiri tidak cukup untuk menarik. Tapi bukan hanya media sosial yang menjadi penyebabnya. Ada juga faktor psikologis, seperti kebutuhan untuk diterima, perasaan tidak aman, dan tekanan sosial. Misalnya ketika teman-teman kita memposting tentang acara yang mereka hadiri dan kita tidak diundang, kita bisa merasakan terisolasi dan ketinggalan. FOMO adalah bentuk dari kecemasan sosial yang dipicu oleh perasaan kurang puas atau ketidakamanan. Ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita cenderung merasakan bahwa kita ketinggalan sesuatu yang penting, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Ahli juga mengatakan bahwa FOMO bisa diperburuk oleh budaya konsumerisme dan materialisme. Kita seringkali merasa perlu memiliki barang-barang terbaru atau mengikuti tren terbaru agar bisa merasa diterima dalam kelompok sosial kita. FOMO bukan hanya sekedar perasaan tidak nyaman. Ada dampak nyata yang bisa ditimbulkan, baik secara mental maupun fisik. Beberapa dampak negatif dari FOMO, seperti kita bisa meningkatkan tingkat kecemasan, stres, dan bahkan depresi. Selain itu, FOMO juga bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan, kita bisa merasa cemas saat tidur, memikirkan apa yang kita lewatkan. Ini bisa menyebabkan gangguan tidur yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan kita secara keseluruhan. Dampak lain yang tak kalah penting adalah FOMO bisa membuat kita mengambil keputusan yang kurang bijak. Misalnya kita mungkin menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya karena kita merasa tidak ingin ketinggalan, atau kita bisa mengorbankan waktu berharga dengan keluarga dan teman hanya untuk mengejar sesuatu yang sedang tren. Nah, setelah kita mengetahui penyebab dan dampak negatifnya, sekarang kita tahu dan kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara mengatasi FOMO? Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial bukanlah gambaran utuh dari kehidupan seseorang. Mereka mungkin hanya menunjukkan sisi terbaik dari hidup mereka, sementara kita tidak melihat tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi. Menurut para ahli, salah satu cara terbaik untuk mengatasi FOMO adalah dengan mengurangi waktu yang kita habiskan di media sosial. Cobalah untuk mengambil waktu istirahat dari media sosial dan fokus pada kegiatan yang lebih membuat kita merasa puas dan bahagia.
seperti berolahraga, membaca, atau menghabiskan waktu dengan keluarga. Kedua, fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia dan merasa puas. Jangan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Mengembangkan rasa syukur dan mindfulness juga bisa sangat membantu dalam mengatasi FOMO. Agar lebih konkret, mari kita lihat sebuah studi kasus atau kisah nyata tentang seorang yang berhasil mengatasi FOMO. Salah satu contohnya adalah seorang mahasiswa yang merasa cemas ketika melihat teman-temannya memposting tentang acara atau kegiatan yang ia lewatkan. Setelah menyadari bahwa perasaannya ini mengganggu kesehariannya, ia memutuskan untuk mengurangi waktu di media sosial dan mulai fokus pada hobinya, seperti bermain musik dan menulis. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa dengan menyadari masalah dan mengambil langkah konkret untuk mengatasinya, kita bisa merubah cara pandang kita dan mengurangi dampak negatif dari FOMO. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang FOMO. Ingat, FOMO adalah sesuatu yang bisa dialami siapa saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menanganinya. Fokuslah pada hidup kita sendiri, dan jangan biarkan perbandingan dengan orang lain merusak kebahagiaan kita. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya cerita atau pengalaman sendiri tentang FOMO, jangan ragu untuk share di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.